Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video ini bakal bersambung lagi tentang perpinjolan atau gagal bayar. Nah di sini gue bakal cerita kepada teman-teman yang gagal bayar. Masih ada satu pertanyaan sama saya ya. Jadi kayak macamnya lu stay gagal bayar masih aman kah? Kalau gagal bayar itu sebelah aman, 100% aman. Yang nggak aman apa? Terorannya itu yang 1000% nggak aman sebetulnya. Nah di sini video konten ini nerusin yang video yang kemarin ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan skill itu kayak macamnya apa ya, gua agak miris juga sih sebetulnya. Dibilang kasihan ya juga kasihan kan karena gitu, karena bang ini kalau misalkan kita ketahuan sama ini gimana, dan itu udah resiko dipermalukan kan gitu. Itu sebenarnya yang membuat takut itu sebenarnya diri Anda sendiri. Kalau teror itu memang menyerangnya psikologis, tujuannya seperti itu. Nah sekarang gua mau cerita kepada teman-teman. Di sini gua nggak nyalain siapa-siapa, nggak nyalain lu gagal bayar, lu terpuruk atau gimana, enggak, gua nggak nyalain siapa-siapa. Justru gua di video ini gua mau bantu lu, mau bantu gimana caranya menguatkan mental lu. Ya itu tadi, kayak macam lu takut, lu berani, sama-sama lu masih menanggung hutang. Jadi ya berani aja, hadapin aja kan gitu. Toh semua yang kita takutin belum tentu terjadi. Itu rasa takut aja sebenarnya, rasa takut yang berakumulasi terus, dan itu bisa terjadi kalau rasa takut lu besar. Jadi gimana caranya lu buat santai dulu diri lu. Lu jangan terlalu takut. Memang gampang sih ngomong, jangan takut. Tahu bang, tahu betul. Dan semua orang pasti ngerasain. Pernah ngerasain, meskipun bukan dipinjol. Kredit macet, 1 hari 2 hari, 1 minggu udah bingung. Nah sekarang yang gue mau bantu dari video ini, lu terjerat pinjol itu faktornya apa? Penghasilan lu nggak mencukupi untuk kebutuhan lu. Faktornya dari situ. Karena orang kita ya, orang Indonesia itu sebetulnya antara suami dan istri ya. Itu suami itu kerja, istri di rumah. Gua kasih contoh kayak gini. Gaji UMR 4,5 juta. Itu paling tinggi loh ya UMR. Upah minimum dia kan, upah minimum. Beda lagi sama belum lagi UMK, UMP. Itu beda lagi, itu lebih di bawahnya lagi malah. Nah sekarang gua kasih tahu kronologi kan kayak gitu sebetulnya kan. Orang berpenghasilan 4.500.000 satu bulan, dimakan satu keluarga, istri lu, anak lu, taruhlah anak lu 2, anak lu 1. Sekarang secara hitungan matematika, apa itu cukup? Cukupnya udah bagus, kurang malah iya. Nah faktornya dari situ. Nah kalau misalkan kita suami istri sama-sama kerja, sama-sama menghasilkan, kemungkinan bisa cukup. Tapi itu pun gak berjaminan kalau lu tercukupi. Karena kebutuhan ya, penghasilan ini ya, penghasilan sama pengeluaran itu tidak peduli berapa penghasilanmu. Penghasilan sama pengeluaranmu itu nggak peduli berapa penghasilanmu. Nah di situ coba cari tahu sendiri. Nah gue ngomong seperti ini sesuai dengan pengalaman realita di masyarakat kita lah.
kayak macam yang motivator, inspirator yang lain kita ngomongin. Jangan beli keinginan, beli kebutuhan. Gimana kita mau beli kebutuhan, mau beli keinginan? Orang kita sendiri masih kekurangan kok, kan gitu. Dan kalau misalkan kita udah kekurangan, ya maaf aja, yang kurang ajar itu pinjol-pinjol sebetulnya. Pinjol-pinjolnya memang kurang ajar. Karena apa? Pinjol itu nggak peduli lu penghasilan berapa setiap bulan. Mereka iklannya masuk di e-commerce, entah itu di Shopee, tadi yang lain, itu iklannya jor-joran dia masuk. Nah, mereka kan nggak peduli berapa penghasilan lu. Jebakannya sebenarnya. Jebakannya apa? Mereka menawarkan kepada masyarakat yang masih penghasilannya minim, atau kita nggak punya saldo pun kita ditawarin. Padahal kita nggak punya tabungan, padahal kita nggak punya saldo kering pun kita ditawarin. Nah itulah konyolnya di situ sebetulnya. Ini yang salah siapa? Sebetulnya yang salah itu pinjolnya sebetulnya. Pinjolnya yang salah. Udah kita nggak punya, ditawarin. Siapa sih? Kucing dikasih ikan diem aja nggak mungkin kan? Kalau kita dalam kondisi kekurangan itu tadi. Nah di situ letaknya di situ. Jadi buat teman-teman, coba perhatikan anak-anak kalian atau saudara-saudara kalian, itu perhatikan dia sering pakai apa. Coba lu kontrol di situ. Itu hal yang paling menakutkan kan di situ. Kita nggak tahu. Sedangkan kita di aplikasi itu banyak sebetulnya. Aplikasi dompet digital, e-wallet itu kan, itu selalu disisipi dengan pinjaman online, fintech. Nah di situ, itu jebakannya di situ. Mereka kan nggak peduli berapa penghasilan lo, mereka nawarin. Kalau di bank beda lagi. Contoh kayak gue kartu kredit, gue pernah jadi debt collectornya kartu kredit. Lu mengajukan kartu kredit nggak gampang. Minimal ada dana mengendap 3 atau 5 juta. Minimal itu 5 juta lah, 10 juta mungkin sekarang. Itu pun limit kita 10 juta mengendap selama 3 bulan atau lebih. Seperti itu. Bank kan harus bisa ngeliat, ini arus kasnya kan harus ada. Keluar masuk. Dan dana mengendap itu nggak boleh dipakai sebetulnya gitu. Ya bisa dipakai kalau misalkan kita kartu kreditnya udah cair kan kayak gitu. Nah di sini letaknya antara bedanya pinjol sama kartu kredit. Dan kartu kredit juga banyak sekarang yang versi digital kayak Hanescard, Atomcard, terus Yup. Belum lagi yang Tokopedia Card. Nah di situ itu masih Tokopedia Card. Terus apalagi tuh ya, pokoknya banyak lah. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar, kalau kalian belum mampu, terusin aja gagal bayarnya, jangan dibayar dulu. Kalau intimidasi atau segala macam itu udah hal yang lumrah. Kalau kalian takut, jangan diangkat. Kalau lu punya duit lebih, ya beli aplikasi lah kayak Truecaller, Get Kontak, tinggal pilih aja. Kalau lu nggak punya uang ya gampang, lu silent aja HP lu silent, udah selesai. Apalagi yang jadi masalah itu sebelum merasa takut Anda itu, rasa takut lu itu terlalu tinggi, terlalu besar. Gua tahu lu takut karena didatengin debt collector, terus orang-orang pada tahu kan gitu. Meskipun orang-orang nanti lu nggak didatengin juga, lu bakal diteror diteror di kontak darurat.
Akhirnya kontak darurat ngubungin saudara-saudara lu juga, ngubungin teman-teman lu juga, ujung-ujungnya mereka juga tahu kan gitu. Udah fokus aja sama kehidupan lu yang sekarang, nggak usah mikirin yang terlalu jauh ke depan, pikirin aja dulu yang sekarang. Kondisi sekarang aja lu nggak baik-baik saja kan, udah ngapain lagi? Gue baca di kolom komentar gue itu yang video yang kemarin gue lihat kayak gitu, itu ya miris juga sebetulnya kan gitu. Dibilang kasihan ya kasihan, mau nolong gimana kan gitu, mau nolong juga nggak tahu orangnya, apa yang ditolong. Solusi utang ya harus dibayar, nggak ada lagi. Kalau lu belum ada duit ya jangan dibayar, udah semudah itu, selesai. Gue tahu kok lu sering nyari konten lain, konten ini ada apa, gagal bayar aman, 100% aman, apa terorannya aman buat lu kan? Enggak, teroran itu nyerangnya ya psikologis lu. Kalau udah psikologis lu kena, drop down langsung. Nah berarti apa, si pinjol atau si debt collection itu udah berhasil sebetulnya untuk menjatuhkan mental lu. Kalau udah mental lu udah jatuh, lu pasti minta pertolongan ke orang-orang terdekat. Ujung-ujungnya apa? Biar bayar. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar, itu terusin aja, nggak usah takut, terusin aja. Takut cuma di awal-awal. Takut itu karena apa? Lu belum punya pengalaman aja sih, belum punya pengalaman didatengin debt collector. Debt collector itu nanti datang, udah lu udah punya pengalamannya, oh kayak gini dia datengin debt collector. Kalau lu takut, jantung lu berdebar. Kalau lu udah punya pengalamannya, nggak mungkin lah lu nyari-nyari konten-konten yang gini. APK ini. Gue rasa nggak perlu lah. Itu cuman ngolah rasa takut aja sebenarnya, ngolah rasa takut sama rasa malu. Nah itu yang dua itu yang jadi penyakit di dalam diri kita itu sebetulnya. Oke. Mungkin itu aja yang gue bisa sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Gue bakal bikin video lagi kalau misalkan itu diperlukan. Jujur secara pribadi gue kalau misalkan nggak punya pengalaman di apa yang gue sampaikan, nggak mungkin gue nyampein kayak gini. Semua orang punya pengalaman di masalah hutang piutang. Jadi buat teman-teman silahkan tulis di kolom komen mau tanya apa. Sebetulnya juga bisa, mau misalkan kita bikin mau live juga bisa sebenarnya gitu. Cuman gua nggak mau lah ya, nggak dulu masalah gitu. Kalau masalah gitu, masalah utang piutang ini memang agak ribet. Agak ribetnya apa? Banyak orang dengan konflik masalah yang berbeda-beda, dan pinjamannya pun itu APK-nya berbeda-beda. Dan misalkan dia kartu kreditnya pun dia pasti berbeda-beda juga, nggak sama, dari bank ini kah, bank itu kah, bank ini. Itu cara penagihannya sih sebenarnya sama, cuman beda-beda tipis lah gitu. Oke, buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai habis video ini. Mudah-mudahan kalian kuat mental, dan jika kalian masih belum bisa membayar, terusin aja gagal bayar. Kalau misalkan Anda punya uangnya, kumpulin dulu baru kalian bayar, karena pelunasan nggak bisa dicicil, dia bisa langsung. Kalau dicicil itu nggak bisa, kalau misalkan kecuali sesuatu pay letter tentu aja yang bisa. Kalau misalkan pinjol itu memang kebanyakan nggak bisa dicicil. Kalau misalkan kita punya uangnya, kita bayar, kita nego bunganya, kita nego dendanya,
udah selesai. Misalkan dia nggak mau dinego atau di apain, sekalian nggak usah dibayar, udah gitu aja. Oke, sekian saja videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman dan kuat mental.